Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kuliah Medis. Tepatnya kuliah tenaga medis. Di video kali ini kita kembali lagi membahas top 5 soal hitung-hitungan dalam ilmu keperawatan yang wajib muncul di setiap sesi ujian SKB CPNS 2019-2020. Untuk top 5 yang pertama dan kedua pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, buat teman-teman yang ketinggalan bisa ditonton di akhir video ya. So, stay terus, jangan kemana-mana. Kita langsung saja ya teman-teman. Top 5 nomor 3, yaitu menghitung balance cairan. Rumus balance cairan adalah cairan masuk ditambah AM dikurangi cairan keluar ditambah IWL, di mana nilai AM atau air metabolisme yaitu 5 cc per kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk IWL rumusnya adalah 15 kali berat badan dibagi 24 jam. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan soal berikut. Bapak Hendra berumur 40 tahun, memiliki berat badan 50 kg, dirawat dengan pos operasi laparotomi. Pada daerah luka insisi operasi terpasang drainase berwarna merah sebanyak 100 cc. Terpasang NJT terbuka, cairan berwarna kuning kehijauan sebanyak 200 cc. Infus terpasang Ranger laktat 1500 cc per 24 jam. Drip antrein 1 ampul per cough 100 cc per 24 jam. Terpasang kateter urin dengan jumlah urin 1700 cc. Dan mendapat transfusi WB 300 cc setiap kali pemberian. Pertanyaannya, hitung balance cairan Bapak Hendra. Oke, kita akan coba selesaikan soal tersebut ya. Di sini pertanyaannya, hitung balance cairan Bapak Hendra. Jadi balance cairan di sini rumusnya adalah cairan masuk ditambah air metabolisme dikurangi dengan cairan keluar ditambah IWL ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus dicari adalah cairan masuk sama dengan, kita baca soalnya. Bapak Hendra berumur 40 tahun, memiliki berat badan 50 gram. Berat badan sama dengan 50 kg. Dirawat dengan pos operasi laparotomi. Pada luka insisi operasi terpasang drainase berwarna merah sebanyak 100 cc. Berarti drainase ini masuk ke cairan keluar ya. Drain sama dengan 100 cc. Kemudian terpasang NJT terbuka. Cairan berwarna kuning kehijauan sebanyak 200 cc. Jadi NJT juga masuk ke cairan keluar sebanyak 200 cc. Kemudian infus terpasang Ranger laktat 1500 cc per 24 jam. Nah, ini yang masuk ke cairan masuk ya. Infus RL sama dengan 1500 cc. Drip antrein 1 ampul per cough 100 cc per 24 jam. Nah, ini obat 100 cc masuk ke cairan masuk. Dan terpasang kateter urin dengan jumlah urin 1700 cc. Nah, ini kencingnya ya, urin masuk ke cairan keluar 1700 cc. Mendapat transfusi WB 300 cc. Nah, masuk ke cairan masuk. WB atau darah 300 cc. Hitung balance cairan Bapak Hendra. Nah, ini sudah jelas semua ya. Cairan masuknya sudah terkumpul, cairan keluarnya juga sudah ada. Selanjutnya itu menentukan AM. Nah, AM ini kan masuk ke cairan masuk. Nah, cara mengetahui AM atau air metabolisme yaitu AM air metabolisme sama dengan 5 kali berat badan.
Di sini berat badannya adalah 50 kg 5 kali 50 sama dengan 250 ya. Ini ya untuk AM-nya. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan nilai IWL ya. IWL sama dengan 15 kali berat badan dibagi 24. Berat badan sudah ada juga, 15 dikali 50 untuk berat badannya dibagi 24 sama dengan 31,25. Ya, ini untuk IWL-nya. Semua sudah diketahui, untuk cairan masuknya sudah ada. Ini tinggal kita jumlahkan ya. Cairan masuknya di sini jadinya 5 tambah 1 tambah 3 1900 ya cc ya. Ini untuk cairan masuknya. Cairan keluarnya kita jumlahkan 7 2 1 2000 ya. Ya. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus yang ini ya. Balen cairan sama dengan cairan masuknya di sini 1900 cc ditambah air metabolisme 250 dikurangi cairan keluar yang ini ya 2000 ditambah UL-nya 31,25 sama dengan di sini 1900 ditambah 250 sama dengan 1900 ditambah 250 2150 ya 2150. Kemudian 2000 ditambah 31 sama dengan 2031. Ini kita bulatkan ya menjadi 31 aja ya. 2150 dikurangi 2031 sama dengan positif 119 cc ya. Inilah balen cairan dari Bapak Hendra. Cukup jelas ya? Paham ya teman-teman? Top 5 nomor 4, yaitu menghitung tetesan infus. Dalam menghitung tetesan infus, yang perlu diperhatikan adalah faktor tetes. Untuk faktor tetes makro adalah 20, faktor tetes mikro adalah 60, dan faktor tetes blood set 15. Dalam menghitung jumlah tetesan per menit, rumusnya jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dikali 60. Sedangkan untuk menghitung lama cairan infus habis adalah jumlah kebutuhan cairan kali faktor tetes dibagi jumlah tetesan dikali 60. Untuk lebih jelasnya, coba kita ke latihan soal. Seorang pasien diberikan infus sebanyak 500 cc. Setelah beberapa saat kemudian, perawat mengecek kembali sisa infusnya dan yang tersisa adalah sebanyak 200 cc. Jika jumlah tetesan 20 tetes per menit dengan menggunakan infus makro, berapa lama lagi infus tersebut akan habis? Dari soal tersebut dapat diketahui jumlah kebutuhan cairan sama dengan 200 cc ya, dan jumlah tetesan sama dengan 20 TPM. Kemudian dengan menggunakan infus makro. Jadi infus makro di sini faktor tetes ya yang dimaksud makro. Tadi kan untuk
makro itu 20 ya. Faktor tetes makro sama dengan 20. Pertanyaannya, berapa lama lagi impuls tersebut akan habis? Berarti pertanyaannya, lama cairan infus habis. Ini yang ditanyakan ya. Rumusnya, jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi jumlah tetes dikali 60. Ini rumusnya ya. Jadi tinggal kita masukkan data-data yang sudah terkumpul tadi. Ini ya. Itu jumlah kebutuhan cairannya. Ini ya, 200 dikali faktor tetes. Faktor tetesnya ini 20 dibagi jumlah tetes. Jumlah tetesnya kan 20 TPM dikali 60 sama dengan, nah ini untuk mempermudah tinggal dicoret ya, coret 20, sisanya 20 bagi 6 sama dengan 3,3 jam ya. 3,3 jam ini maksudnya 3 jam 30 menit ya. Sudah selesai ya. Jadi lama cairan infus itu akan habis dalam waktu 3 jam 30 menit. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Top 5 nomor 5, yaitu menghitung dosis obat. Dosis obat dapat dihitung dengan rumus order dokter dibagi sediaan obat dikali pelarut. Coba kita menuju ke latihan soal. Seorang dokter di ruang UGD memberikan terapi metronidazole injeksi 3 kali 150 mg kepada seorang pasien. Sediaan obat metronidazole injeksi untuk setiap 100 ml adalah 500 mg. Berapa cc obat yang akan diinjeksi perawat kepada pasien tersebut? Diketahui order dokter sama dengan, sini ya bunyi soalnya, seorang dokter di ruang UGD memberikan terapi metronidazole injeksi 3 kali 150. Berarti order dokternya di sini 150 mg kepada seorang pasien. Sediaan obat metronidazole injeksi untuk setiap 100 ml adalah 500 mg. Berarti sediaan obat sama dengan 500 mg dalam pelarut 100 ml ya. Ya, sini sudah terkumpul semua datanya. Pertanyaannya, berapa mili yang harus diinjeksi perawat tersebut? Berapa mili yang harus diinjeksi? Ya, sama dengan rumusnya dosis obat. Berarti ini kan maksudnya berapa mili yang harus diinjeksi, berapa dosis yang harus disuntik gitu ya. Dosis obat sama dengan order dokter dibagi sediaan obat dikali pelarut. Sini sudah lengkap ya teman-teman, datanya sudah ada, untuk order dokternya sudah ada, sediaan obat ada, larutnya juga ada. Jadi tinggal masuk order dokter 150 dibagi sediaan obatnya 500, ini simpel ya, dikali pelarut itu 100. Right? Jadinya 150 bagi 5
sama dengan 30 ml. Nah, ini jadi jawabannya ya. 30 ml ini sama dengan 150 mg. Nah, inilah yang akan disuntik oleh perawat tersebut. Jelas ya? Alhamdulillah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you, bye-bye.